Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Derby Marzanda dengan NIM 222020031. Hari ini saya akan membahas tentang materi wasiat, hibah, dan wakaf. Hari ini kita akan membahas yang pertama adalah pengertian wasiat. Pengertian wasiat. Wasiat ialah menyampaikan sesuatu adapun menurut istilah syara. Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang, atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat itu mati. B. Dasar-dasar hukum wasiat. Hukum wasiat berdasarkan kesepakatan atau ijma adalah sunnat muakkad. Menurut Zainuddin Abdul Aziz, jika sedekah dilakukan waktu orang yang bersangkutan dalam keadaan sehat lalu dia sakit, hal itu jauh lebih utama. Allah menerangkan beberapa ketentuan dalam pembagian harta warisan. Diterapkan pula bahwa pembagian harta warisan hendaklah dijalankan setelah melaksanakan wasiat. C. Rukun wasiat. 1. Ada orang yang memberi wasiat. Orang yang berwasiat hendaknya mempunyai kesanggupan melepaskan hartanya kepada orang lain, balik berakal menentukan sesuatu atas hendaknya sadar terhadap apa yang dilakukannya. Menurut Imam Hanafi, jika ahli waris tidak menyetujui wasiat itu, maka wasiat itu tetap dilakukan asalkan tidak melebihi 1/3 hartanya. 2. Ada orang yang diberi wasiat. Selain wasiat, orang yang menerima wasiat pun juga memiliki syarat juga diantaranya: A. Ia bukan merupakan ahli waris orang yang berwasiat seperti sabda Nabi yang artinya tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. 3. Ada orang yang akan diwasiatkan. Harta yang diwasiatkan telah ada setelah orang yang berwasiat meninggal dunia dan telah dapat dialih-milihkan kepada orang yang menerima wasiat sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. D. Kadar harta yang boleh diwasiatkan. Wasiat yang diperbolehkan adalah 1/3, bahkan kurang dari 1/3 itu lebih utama. Batasan wasiat ini yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan ahli waris yang lain agar mereka tetap memperoleh harta warisan. Yang kedua adalah hibah. Pengertian hibah adalah memberikan kepada orang lain baik berupa harta ataupun bukan, dan menurut syara hibah ialah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup tanpa ada imbalan. Dasar-dasar hukum hibah. 1. Merupakan akad atau perjanjian. 2. Pemberian cuma-cuma atau pemberian tanpa ganti. 3. Barang atau benda yang dihibahkan mempunyai nilai. 4. Hibah dapat dilaksanakan oleh seseorang kepada orang lain, oleh seseorang kepada badan-badan tertentu, juga beberapa orang yang berserikat kepada orang lain. C. Rukun dan syarat hibah. Oleh karena hibah adalah merupakan akad atau perjanjian perpindahnya hak milik, maka dalam pelaksanaannya membutuhkan rukun dan syarat-syarat sebagai ketentuan dalam tersebut dapat dikatakan sah. Rukun hibah ada 3 macam. 1. Akid atau wakid dan mauhud lahud, yaitu penghibahan dan penerimaan hibah. Mahud yaitu barang yang dihibahkan, sihat yaitu ijab kabul. Macam-macam hibah. 1. Hibah bersyarat. Apabila hibah dikaitkan dengan sesuatu syarat seperti syarat pembatasan penggunaan barang oleh pihak penghibahan kepada pihak penerima hibah, maka syarat tersebut tidak sah sekalipun hibahnya itu sendiri sah. 2. Hibah umrah atau hibah manfaat, yaitu hibah bersyarat dalam bentuk bahwa seseorang dibolehkan memiliki sesuatu yang semula miliknya penghina selama penerimaan hibah masih hidup. Yang ketiga adalah wakaf.
pengertian wakaf berarti menahan. Menurut istilah berarti menahan harta dan memberikan manfaat di jalan Allah. Dalam pengertian istilah secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan atau pemilikan asal tasbihul asli, lalu menjadi manfaatnya berlaku umum. Dasar-dasar hukum wakaf secara umum tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian daripada yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan yang terakhir, rukun wakaf. 1. Ada orang yang berwakaf. Yang dimaksud dengan wakaf adalah pemilik harta benda yang melakukan perbuatan hukum, menyerahkan harta bendanya. Menurut para pakar hukum Islam, ada benda yang diwakafkan. Agar harta benda yang diwakafkan sah, maka harta benda tersebut harus memenuhi 3 syarat utama mutakawin. Ada pemberian wakaf dan ada lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf. Sekian dulu penjelasan saya hari ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.